Halo guys, selamat datang kembali di Replok Rupiah. Hari ini kita bakal update Monad karena sudah lama dan dia sudah berjalan selama 4 bulan. Testnet yang pertama, sudah ada eksperimen testnet yang kedua, semakin dekat dengan mainnet. Jadi banyak pertanyaan orang tentang kapan mainnet. Mari kita update saja apa yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Let's go. Oke guys, jadi testnet 1 Monad, kalau misalkan kalian buka di gmonads.com atau gmonads.com itu ada pilihan jaringannya, testnet 1 sama testnet 2. Nah, yang testnet 1 ini sudah berlangsung selama lebih dari 4 bulan. Pertama launching kan Februari, itu tanggal 19-20 itu. Dan validatornya sudah semakin banyak. Yang sebelumnya 72, itu sekarang ada 99 di berbagai negara di seluruh dunia, benar-benar desentral. Operasi jaringannya normal dan tidak ada pemadaman selama mereka menambah jumlah validator itu. Kalau misalkan kita ngelihat dari beberapa dashboard yang melacak aktivitas testnet yang pertama itu, per tanggal 25 Juni, kita record nih beberapa hari lalu, testnet 1 sudah menangani 1,7 miliar transaksi dengan 6,8 juta kontrak dan 307 juta alamat dompet. Beberapa kontrak yang paling aktif itu termasuk Uniswap, A Priori, Magma, Ambient Finance, Not Name Service, sama Curvens. Terus yang lain-lain ya ada beberapa derivatifnya token MON sama memes. Dan 2 koleksi NFT dengan jumlah dompet, transaksi, dan aktivitas yang paling memimpin saat ini adalah Fantasy Top sama Lil Chalkstars. Nah, secara keseluruhan kalau misalkan kita ngelihat dari dashboard yang lain sama-sama pakai Flipside tapi 2 kontributor yang berbeda, itu dia melacak kategori DeFi, mimpin ekosistem Monad, kemudian diikuti sama NFT, consumer, AI, gaming, terus baru infrastruktur yang lainnya. Sayangnya pasca pengumuman testnet 2, kita melihat jumlah akun baru perharinya itu turun drastis. Kalau misalkan kalian tertarik untuk memantau aktivitas testnet 1 ini, untuk yang dipakai sama user dan tempatnya secara real time, orang lagi ngapain aja, itu bisa beberapa dashboard pakai yang dihasilin sama komunitas developer Monad. Beberapa contoh kayak Monad Dev Hub ini memvisualisasikan transaksi yang kalau misalkan orang itu transfer, nge-swap, mint, burn, stake, itu semua ada berdasarkan color code-nya ini ya, sesuai warnanya. Kemudian yang berikutnya itu ada juga yang namanya Mon Air. Kalau ini visualnya interaktif, bisa kalian klik untuk melihat transaksi secara lebih detail dari masing-masing blok. Bloknya itu yang balon udara, terus sama ada beberapa Mon Animals di bawah ini yang muncul. Selain itu, yang saya temukan adalah Monad Genki Dama. Kalau ini konsepnya Mon Animals, sama mewakili transaksi yang berbeda-beda, apakah itu transfer, swap, dan lain-lain, tapi kayak inspirasi dari Dragon Ball. Nah, itu untuk testnet yang 1, yang selama ini kita udah lihat 4 bulan terakhir. Kalau yang testnet 2, itu sebenarnya bukan tempat user transaksi. Jadi meskipun testnet 2 itu sudah berjalan, sudah ada, tapi saat ini semua aplikasi dan user tetap di testnet yang 1. Dan kalau misalkan kita nanya soal mainnet Monad, itu sebenarnya bakal lebih mirip dengan testnet 2. Kenapa? Karena ini memang eksperimen yang berlangsung 10 minggu. Jadi dari akhir bulan Mei kemarin sampai kisarannya kalau 10 minggu sesuai rencana di bulan Agustus. Nah, validator di testnet 2 ini memang lebih banyak. Kalau misalkan kalian buka gmonads.com, ini kalian bisa tinggal pilih dari testnet 1 jadi testnet 2, dan di sini kalian bisa lihat sendiri jumlahnya. Yang testnet 1 tadi 99 validator, yang di sini itu 161 validator. Jauh lebih banyak dan memang tujuannya untuk membuktikan bahwa performa tinggi Monad itu nggak harus mengorbankan desentralisasi. Jadi jumlah 162 ini luar biasa karena di atas konsensus Tendermint yang biasanya ketemu di banyak ekosistem kayak Cosmos dan lain-lain, itu maksimumnya 150 validator. Jadi ini bisa di atasnya, dan banyak mainnet sama testnet blockchain yang performa tinggi itu jumlah validatornya lebih sedikit loh. Jadi
Kalau kita misalkan mau melihat kapan rencana mainnet, sebenarnya untuk kesiapan, kata tim mereka pengen live dengan setidaknya 200 validator, rencananya lebih dari 200 tersebar secara geografis di seluruh dunia. Dan secara jangka panjang, harapannya Monad itu sama kayak Ethereum dan Solana, jumlah validatornya ribuan. Dan kalau misalkan kita lihat dari hasil tes, kemarin ada beberapa podcast waktu diwawancara, timnya bilang rute jaringan yang paling lambat itu ya yang dari Buenos Aires, Argentina. Karena kalau mau dari situ ke Singapura, itu hitungannya jauh. Jadi agak lama 180 milidetik karena harus lewat Amerika Serikat dulu. Lewat Miami, San Jose, California, terus baru jadi dari arahnya barat itu masuk terus ke Singapura. Jadi nggak ada jalur yang publik dan ini skenario terburuk yang paling lambat kata mereka. Cuman kalau misalkan kita ngomongin soal skenario lambat, itu pun lambatnya karena Monad masih konservatif. Jadi sebenarnya Monad bisa, kalau pengen ngurangin waktu bloknya yang sekarang itu setengah detik, jadi lebih rendah lagi dan Monad bisa lebih cepat daripada Solana. Tapi tetap EVM, familiar yang kayak Ethereum. Sekarang konservatif dulu biar stabil, karena kan pengen bangun project untuk jangka panjang, perlahan tapi pasti. Nah, untuk white paper katanya bakal dirilis dalam waktu dekat sebelum mainnet. Ada beberapa hal yang masih perlu finalisasi kayak soal gas gitu. Pricingnya masih perlu difinalisasi. Performa RPC, untuk yang nggak tahu itu yang menghubungkan user kayak kita ke blockchain, itu akan dibuat lebih baik karena lalu lintasnya padat banget, lebih padat daripada blockchain Monadnya sendiri. Ada 20 juta transaksi per hari di blockchain, sedangkan request RPC per harinya itu 1 miliar. Jadi RPC kewalahan. Selama ini kan yang menyediakan infrastruktur untuk blockchain EVM belum pernah mengalami skala blockchain EVM yang segila Monad ini. Jadi semua orang benar-benar baru pertama kalinya merasakan perlu improve dan meningkatkan kualitas. Untuk beberapa bug itu mau diperbaiki, ada pembaruan lain juga untuk validator. Fokusnya sekarang mereka pengen prioritasin developer biar pengalamannya mereka enak, latensi jaringan juga lebih rendah, dan menyambut lebih banyak validator lagi biar bisa siap bener lebih dari 200 itu pas nanti mainnetnya live. Dan konsensus Monad BFT itu belum diterapkan versi full penuhnya di testnet sekarang, masih belum, jadi itu juga perlu masuk. Sama karena dia kan blockchain proof of stake ya Monad, itu fitur staking juga masih belum modulnya, dan itu wajib ada sebelum mainnet. Jadi ya kalau misalkan kalian lihat ada beberapa pengembangan itu nanti udah rilis, udah jadi, udah siap, itu ada beberapa tanda oke, berarti deket banget nih, udah sangat segera mainnetnya. Nah, beberapa proposal yang ada di Ethereum itu juga ada yang pengen diterapkan di Monad. Sama kalau misalkan kita ngelihat 4 inovasi Monad kan sebelumnya yang utama itu ada Monad BFT, Monad DB, Asynchronous Execution, sama Parallel Execution. Itu kalian bisa tonton di video Monad sebelumnya yang udah kita bahas di RR. Sekarang nambah jadi 5. Jadi ada satu lagi riset baru namanya Raptorcast. Raptor kayak nama dino itu. Jadi cara mengirimkan proposal blok dengan cepat yang bisa diandalkan ke seluruh dunia ke jaringan validator yang global. Dan ini bukti kalau setiap komponen teknologi Monad benar-benar dibikin optimal. Kalau orang bilang cuman EVM yang paralel, ada 4 inovasi, sekarang jadi 5 totalnya. Itu benar-benar dibuat seefisien mungkin karena pengen performanya tinggi, tapi tetap desentralisasinya global. Nah, memang kalau misalkan kalian lihat di tweet beberapa hari terakhir ini sudah mulai rada menggoda gitu ya si Monad di Twitternya itu when mainnet tapi dipecah-pecah. Jadi kalau misalkan kalian lihat di komentar pasti ada mulai banyak orang yang bikin konten pada spekulasi segala macamnya. Tapi itu sih kalau ditanyain timnya apa yang perlu disiapkan sebelum mainnet, memang peluncurannya harus ada audit juga, itu terakhir. Jadi audit Monad sudah ada beberapa yang antre katanya akan dimulai segera auditnya. Kalau udah audit, teknologinya udah siap, bisa dibilang put the car on the racetrack gitu kan. Jadi ya udah mulai bisa balapan nih mobilnya sama blockchain lain yang sudah live mainnet. Dan beberapa rilis fitur setelah mainnet juga udah mulai dimasak. Kalau misalkan kalian ada yang punya cocok logi nebak tanggal mainnet, coba deh kalian bisa komentar di bawah. Nah, secara keseluruhan untuk ekosistem, kalau tadi udah testnet 1, testnet 2 dan persiapan mainnet,
Ekosistemnya itu total udah ada 245 aplikasi dan infrastruktur yang terdaftar di halaman resmi ekosistem Monad. Kalau misalkan kalian pencet yang only on Monad, ini yang bener-bener aplikasi native-nya sudah ada 49. Jadi banyak sebenarnya untuk testnet, dan ini juga bukan daftar yang lengkap. Masih ada beberapa yang belum masuk atau masih ada yang belum mengumumkan, karena branding dan komunitas Monad juga ekosistemnya itu sebenarnya ada banyak loh tempat aplikasi yang bisa dapat funding, dapat pendanaan yang cukup untuk membangun aplikasi mereka. Dashboard launch ini melacak nih, ada beberapa funding terakhir yang didapetin beberapa project yang bakal ada di ekosistemnya Monad. Dan belum lama ini tim Monad juga membuka studio untuk jadi tempat terbaik builder crypto membangun sebuah startup di New York City. Dan bahkan sampai 50 lebih venture capital yang ada di New York itu mau datang untuk mentor founder project yang ada di Monad. Contohnya kalau misalkan kita ngeliat di Foundry itu yang minggu lalu, awalnya itu cuman menarik 35 venture capital. Cuman ya 35 pun itu udah lebih dari batas kota. Ternyata setelah dibatasi malah jadi makin banyak yang mau datang. Hasilnya ada 5 dari 44 tim yang akhirnya hadir, dapat kesempatan untuk pitching dan demonstrasi langsung. Banyak sekali nama besar yang aktif membangun dan mendukung ekosistem Monad. Kalau misalkan kalian pengen lihat lebih lanjut, ya follow akun officialnya Monad, follow akunnya Monad Eco. Kalau yang bahasa Indonesia, kalian yang Indonats. Untuk yang pada aktif di testnet, kalau misalkan kalian punya feedback, kalian bisa pakai feedback form yang ada di sini di tweetnya Kioni. Selain itu kalian bisa juga DM ke founder atau kalian tweet aja secara publik di Twitter hasil pengamatan kalian, karena kritik terbesar Monad sejauh ini dan risiko terbesarnya memang itu, kurang aplikasi inovatif yang bener-bener baru, istilahnya killer apps yang berpotensi membedakan Monad dari blockchain L1 lainnya. Karena itu tim Monad sering ngasih wejangan untuk para founder, kalau bikin startup visinya harus besar, harus lebih luas daripada komunitas dan ekosistem Monad sendiri. Yang paling kiri Monad, setelah itu ada City, ya komunitas crypto Twitter, tapi di luar itu ada Orbit yang dunia mainstream, yang ada di luar dari industri kripto. Jadi kesimpulannya, menurut saya sih memang dari pengembangan beberapa bulan terakhir, Monad itu kelihatan banget dari segi teknologi itu punya solusi masalah-masalah yang banyak orang di kripto blockchain itu nggak tahu ada eksis gitu masalahnya. Banyak banget peneliti cerdas di timnya Kategori Labs, Monad Foundation, sama founder beberapa ekosistem lain kayak Fastlane Labs. Itu kalau dunia mainstream dan sistem tradisional ingin masuk on-chain, teknologi Monad bisa cocok dan siap untuk memenuhi kebutuhannya. Risiko pertanyaan yang tadi tentang kapan Monad bisa meluncurkan killer apps, atau ada banyak ide gila aplikasi yang belum ada di kripto sebelumnya yang tidak mungkin sekarang mungkin di Monad, itu bakal jadi penentu keberhasilan jangka panjang. Kalau misalkan kalian subscribe, di kesempatan berikutnya RR bakal bahas aplikasi dan infrastruktur yang wajib dipantau, yang menurut kami itu menarik, jadi jangan lupa subscribe. Mungkin ada dari kalian yang sudah aktif di testnet dan udah punya pendapat atau opini mantau ekosistem Monad. Coba kalian komen di bawah ide aplikasi atau nama project yang menarik yang seharusnya ada dan bikin excited, entah yang sudah di Monad atau yang belum. Jangan lupa juga gabung ke server Discord Monad, sama follow Twitter Indonats, gabung Telegram Indonats. Sampai jumpa di episode yang berikutnya guys. Cheers.